Ya, selamat sore pemirsa. Bertemu lagi kita di dalam acara yang keren, cadas men. Iya. Sore ini hari Sabtu 26 Oktober 2024 yang pastinya salam Pancasila, salam Indonesia Raya. Iya. Sore ini ya saya sebenarnya agak sedih ya karena biasalah kena omel mama saya karena hal yang sebenarnya sepele dan nggak perlu dibesar-besarin, ya cuma sekedar dibeliin makanan tapi saya nambah lauk, bikin martabak mie tadi. Ya salahnya di mana dan salahnya kenapa gitu loh, kenapa mesti marah gitu. Karena kan gini teman-teman ya, orang tua saya, baik mama maupun ayah tiri atau ayah sambung saya ini, dua-duanya adalah orang yang nggak memahami yang namanya literasi keuangan. Kelak saya kalau udah kerja atau punya bisnis atau punya usaha nanti, saya juga punya kekhawatiran akan menjadi bagian dari sandwich generation. Nah saya nggak mau jadi bagian dari sandwich generation itu. Artinya apa? Sudah saatnya Indonesia ini meluncurkan sebuah manifesto yang namanya Indonesia Melek Literasi Keuangan. Ya. Buat saya sudah saatnya literasi keuangan itu diajarkan di sekolah. Bahkan gak cuma di sekolah, diajarkan di masyarakat. Ini kan kebetulan saya tinggal di perumahan yang ada balai warganya. Ya. Saya tinggal di perumahan Bumi Bintang Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari sejak 2003 sampai sekarang. Ada balai warganya, tiap hari saya lewati. Nanti saya tunjukin di mana balai warganya. Nah, di situ kan bisa diadakan kegiatan untuk membuat warga sini melek yang namanya literasi keuangan. Gak cuma dengan sekedar bikin YouTube, karena gak semua orang, gak usah jauh-jauh deh, gak semua orang di Bintaro Permai sini nonton YouTube ya, atau ngerti bagaimana menggunakan teknologi digital. Gak semua orang ngerti, dan gak semua orang punya akses untuk nonton YouTube ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Mesti lihat TV atau lihat radio atau dengar radio ya. Bikin satu program yang bertema literasi keuangan. Dulu di Metro TV ada kerjasama dengan Manulife dulu, tapi sekarang udah nggak ada programnya. Cukup prihatin saya. Dulu ada program tentang itu di Metro TV, kerjasama dengan Manulife. Saya inget banget dulu. Mas sekarang udah nggak ada programnya. Padahal bagus itu program acara yang dulu pernah tayang di Metro TV kerjasama dengan Manulife. Itu hal yang bagus. Itu membuat melek orang tuh jadi melek duit, melek tentang keuangan gitu loh. Bahwa cara make uang tuh begini, cara menggunakan uang tuh begini, cara megang duit tuh begini gitu loh. Udah nggak ada lagi sekarang gitu loh. Udah nggak ada lagi ya. Dulu tuh tiap hari Senin sampai Jumat, tiap hari bahkan ada itu programnya di Metro TV. Bahkan ada yang versi yang lebih pendeknya, cerdas 5 menit. Udah nggak ada sekarang. Padahal tuh bagus loh. Tapi ya itu nggak banyak penontonnya. Makanya jadi di shutdown, dirungkatin. Bukan karena orang
lebih memilih untuk nonton di YouTube. Tapi percaya dengan saya, mayoritas orang-orang yang nonton YouTube itu nontonnya juga pasti bukan tentang literasi keuangan. Rata-rata mungkin nontonnya di luar itu, macam-macam, ya. Padahal literasi keuangan atau financial literacy itu perlu banget loh. Apalagi di zaman kayak sekarang ini. Di zaman orang gak punya uang aja insecure-nya Masya Allah. Insecure itu Masya Allah banget. Insecure tau gak? Gak aman. Sekarang kenapa? Karena sekarang orang, kita lagi mendengar apa coba? Lagi dipompa untuk mendengarkan sebuah propaganda yang memuat satu kalimat, financial freedom, kebebasan finansial, ya. Kemudian apa lagi? Lah, sekarang gini aja cuy. Kita mau menuju bebas finansial, tapi kok begini banget gitu loh. Kita dengan uang aja itu sensinya bukan main. Anda kalau sering main ke YouTube-nya atau mungkin juga ke acara webinarnya Coach Tom McEvil ya. Itu di situ pernah beliau bercerita tentang seperti apa orang yang diincar dan diinginkan oleh uang. Jadi uang itu juga melihat orang itu kayak gimana dulu. Kalau orangnya gak sensian dan gak baperan dengan yang namanya duit, pasti datang uang itu. Tapi kalau orangnya sensian, orangnya baperan, duit itu akan pergi dengan sendirinya. Nah, ini kita bicara juga dari segi psikologisnya. Nah, dua yang tadi maksudnya gini loh. Orang ketika sensi, ini kan kondisi kejiwaannya kan terganggu. Dan orang pasti akan mencari pelarian yang salah, kalau kata Pak Deddy Susanto. Larinya yang salah. Larinya bisa ke makan, bisa jalan-jalan, bisa apa gitu. Bahkan mohon maaf, overkonsumtif. Cuma karena untuk mengobati jiwanya yang terganggu itu, ya, itu salah. Itu yang bikin uang itu cepat pergi gitu loh, cepat pergi dari kita dan nggak akan datang lagi. Kenapa? Ya karena kita sama uang aja tuh baperan, sama uang tuh sensian gitu loh. Tapi kalau kitanya nggak baper, nggak sensi gitu sama uang itu pasti akan sering datang, akan seneng datang. Nah, caranya gimana? Ya dengan kita wise dalam hal menggunakan uang. Ya misalkan nih, ya kita banyak bersyukur kayak yang tadi mama saya bilang. Kita banyak bersyukur, banyak ibadah kan, jadi hati tenang, ya kan? Hati tenang insya Allah ya, asal jiwanya juga tenang. Ya, jadi kita nggak akan overspending. Justru kita bisa memanage uang itu, memanage atau mengelola penggunaan uang itu. Nah, orang yang seperti itu, orang yang kalem, orang yang tenang, orang yang arif gitu ya, itu adalah orang yang disenengin sama uang. Uang itu akan mudah datangnya. Orang akan disukai sama uang. Uang akan suka dengan orang-orang yang seperti itu. Benar gak? Iya. Jadi uang itu juga melihat siapa orang yang akan didatengin. Kalau orang itu sensi, baper sama duit, ya gimana mau datang? Lah saya aja nih, misalkan saya aja
ketemu orang yang sensian, ketemu orang yang baperan, ketemu orang yang galak banget, ketemu orang yang udah kayak setan, kayak monster gitu. Lah gimana saya mau deket? Tapi kalau orangnya adem, orangnya kalem, orangnya bijak, wise, positif gitu ya, ya gimana saya nggak merasa nyaman coba. Begitu. Nah, sudah saatnya Indonesia ini melek literasi uang, teman-teman. Sudah saatnya Indonesia sadar literasi keuangan. Sudah saatnya Indonesia ini sadar bahwa pentingnya literasi keuangan. Jadi menurut saya gini teman-teman, udah bukan waktunya lagi kita bicara pendidikan masih berkutat tentang ujian nasional diadain atau enggak, seperti yang lagi diwacanakan sekarang ini. Kan UN katanya mau dilakukan lagi katanya, tapi semoga saja enggak usah gitu. Ya. Karena udah pasti akan rawan yang namanya kecurangan. Sekarang gini aja, mendingan kita fokus kepada mengubah kurikulum. Ya. Mengubah kurikulum atau memperbaiki kurikulum Merdeka ini. Kita nggak perlu merubah lagi, kurikulum Merdeka ini sudah baik, tinggal diperbaiki dan disempurnakan. Jadi masukkan apa hal-hal yang memang sebaiknya diajarkan di sekolah. Nggak cuma literasi keuangan, pengembangan diri, self development, kemudian bela diri, self defense, kemudian pelajaran tentang perkembangan teknologi termasuk AI, kecerdasan buatan, pelajaran tentang kepemimpinan, leadership, pelajaran tentang welas asih, kearifan, kebijaksanaan, wisdom. Dan masih banyak lagi teman-teman. Ini yang harus kita kedepankan dari sekarang. Sekolah wajib mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak masa kini. Literasi keuangan, pengembangan diri, pengembangan minat dan bakat, ya. Teknologi, kepemimpinan, pembangunan karakter, ya, pemberantasan korupsi, dan masih banyak lagi yang sekiranya harus masuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Jadi ya sudah gitu loh. Kalau dari pandangan saya ya segitu aja ya. Segitu aja yang bisa saya kasih, yaitu sudah waktunya sandwich generation di Indonesia ini diredam dengan Indonesia sadar literasi keuangan. Indonesia melek literasi keuangan. Jadi agar orang-orang di Indonesia itu tahu dan paham dan telaten gitu loh, bagaimana cara menggunakan uang, bagaimana cara memegang uang, mengalokasikan uang, menganggarkan untuk belanja dan sebagainya. Dan satu lagi, harus dipelajari yang namanya cara berinvestasi agar kita tidak salah dalam berinvestasi,
agar kita tidak kejeblos dalam yang namanya investasi bodong. Ya. Ini harus dikasih tahu juga tentang pelajaran cerdas berinvestasi, melek berinvestasi, ya, agar tidak asal-asalan dalam berinvestasi, gak kejebak dalam investasi bodong. Jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya kurikulum yang sudah bagus gak usah dikutak-atik lagi, tapi cukup diperbaiki dan disempurnakan aja kurikulum merdeka itu. Kalau masih ada yang kurang, jangan diacak-acak. Jangan mengulang lagi presiden yang sudah-sudah. Ganti menteri, ganti kebijakan. Kasihan rakyat. Ganti presiden, ganti kebijakan. Kasihan. Ya. Yang namanya kepemimpinan, leadership, pemerintahan itu berkelanjutan. Bukan mengulang lagi dari nol. Jadi apa yang sudah bagus sebelumnya kita terusin, dilanjutkan, diperbaiki, disempurnakan. Bukan ulang lagi dari nol, rugi. Apalagi masyarakat Indonesia ini masih banyak yang takut dan alergi dengan perubahan. Baik, semoga ada manfaatnya. Selamat sore teman-teman, dan insya Allah kita jumpa lagi lain kesempatan.